7 produk afiliasi ini kemungkinan akan ramai penjualannya di bulan ini. Bahkan produk ini sangat dibutuhkan oleh sebagian masyarakat. Kira-kira 7 produk ini apa saja? Langsung aja kita mulai bahas ke videonya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel saya. Perkenalkan, nama saya Adang. Di channel ini saya selalu berbagi informasi, tips, dan trik seputar penghasilan dari hasil pengalaman. Nah, di video kali ini teman-teman saya pengen rekomendasikan beberapa produk yang mungkin jadi referensi buat teman-teman. Apalagi yang masih stuck kira-kira produk apa yang harus dimasukkan ke showcase. Atau mungkin teman-teman punya niat untuk minta sampel, tapi minta sampelnya sampel apa. Atau udah ngumpulin budget nih untuk beli sampel di bulan ini tapi masih bingung. Semoga 7 rekomendasi produk ini itu bisa jadi salah satu alternatifnya. Dan mungkin buat teman-teman yang akunnya gado-gado, yang dimana di dalam satu akun itu teman-teman mempromosikan banyak sekali kategori. Nah, ini bisa tepat nih ya. Terus kalau misalkan ngomongin kenapa produknya itu bakalan ramai, karena ini udah masuk ke bulan Oktober. Nah, biasanya di bulan Oktober sampai bulan Desember itu sering terjadi yang namanya musim hujan. Ya, meskipun nggak semua daerah. Jadi kita langsung aja mulai bahas. Kira-kira 7 produk ini apa saja? Kita langsung mulai. Nah, yang pertama di sini kita akan bahas yaitu produk jas hujan. Oke, untuk datanya dari mana? Datanya kita akan ambil dari platform Kalodata. Kenapa platform Kalodata? Karena di platform Kalodata produk yang direkomendasikan adalah produk yang lagi ramai terjualnya di TikTok. Jadi yang dimana mungkin affiliate kebanyakan sekarang lagi fokusnya itu sebagian di affiliate TikTok yang baru mulai lebih fokus ataupun lebih paham ataupun lebih tahu tentang affiliate TikTok ya, dibandingkan kayak semacam affiliate Shopee ataupun affiliate YouTube. Oke, sampai sini paham ya? Nah, di sini kalau misalkan kita buka teman-teman ya di Kalodata, ini itu ada produk crab yang paling pertama, yang keduanya ada jas hujan ponco, dan yang ketiganya ada jas hujan graffiti setelan. 3 produk aja yang saya rekomendasikan, dan masih banyak sekali produk jas hujan lainnya yang bisa teman-teman cek di platform Kalodata. Nah, setiap produknya kita akan coba untuk lihat dari segi komisi dan dari segi penjualannya, plus kita akan lihat beberapa konten yang winningnya. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman mau beli sampelnya ataupun mau minta sampelnya, ketika sampelnya datang biar nggak bingung gimana konsepnya, saya akan coba untuk tunjukkan. Oke, kita akan coba lihat dulu di produk yang pertama. Ini untuk kategori bukan kategori ya, untuk produk yang pertama yaitu jas hujan wrap. Oh iya, ini saya kemarin minta sampel dari toko wrap ini, alhamdulillahnya dikasih meskipun polonya masih 400-an. Dan kebanyakan penjualnya itu di tas loh, tapi dikasih untuk produk seperti ini. Ini gokil. Teman-teman bisa coba ya. Oke, di sini kalau misalnya kita lihat pendapatannya itu 697 juta dalam waktu 30 hari, terjual 8.000 pieces, sedikit ya. Di sini kalau misalkan kita lihat videonya itu seperti ini konsep kontennya. Nih, coba kita lihat ya. Masa tiap musim hujan beli jas hujan baru? Capek dong. Ya iyalah, kamu belinya jas hujan plastik yang sekali pakai. Ya murah sih, cuma 15 ribuan. Oke, udah sampai sini aja dulu teman-teman ya. Di sini saya akan coba simpulkan konten yang pertama itu lebih ke konten unboxing dan try on. Jadi yang pertama di try on, habis itu di unboxing gitu kan, ataupun diperlihatkan. Yang kedua, bagi kamu yang lagi mencari jas hujan, jaket yang sudah anti koyak, ini bukan bahan karet, jadi dia. Oke, yang kedua ini videonya itu lebih ngerekomendasiin produk buat teman-teman yang lagi nyari jas hujan. What it sih sebetulnya ya. Coba kita lihat video yang ketiga. Jangan beli kalau kamu nggak mau tetap kece waktu hujan. Aku mau rekomendasiin. Oke, ini juga sama, konsep kontennya itu lebih ke rekomendasi. Itu untuk produk yang pertama. Yang keduanya di sini ada jas hujan ponco teman-teman, yang dimana penjualannya lebih tinggi dibandingkan produk yang pertama. Di sini penjualannya itu di angka 12.000, komisinya itu 7%. Dan kalau nggak salah yang lab ini berapa ya? Kemarin itu saya lihatnya itu di angka 4 atau 5% ya. Saya lupa lagi, teman-teman bisa cek ya. Kita lihat untuk kontennya. Kalau yang ini rekaman live. Sedia jas hujan sebelum Ini rekomendasi. Nah, musim penghujan udah mulai tidak teman-teman ya. Nih, sediakan jas hujan sebelum teman-teman. Ini juga sama rekomendasi. Kalau yang 2 video tadi ataupun 3 video semuanya itu nggak di try on pas lagi hujan teman-teman ya. Jadi kalau misalkan bikin kontennya nggak harus pas ada hujan terus gitu. Nggak ada hujan juga masih bisa direkomendasikan asalkan sesuai. Ini yang ketiga. Bentar. Jas hujan beneran 80 ribuan. Buat teman-teman yang lagi nyari jas hujan. Ini juga sama kayak semacam rekomendasikan. Coba kita lihat yang ini. Oh, ini lagi dites teman-teman kualitas jas hujannya. Terus yang terakhir. Siapa yang di sini yang masih pakai jas hujan
plastik. Ini juga sama direkomendasikan. Nah kayak gitu teman-teman ya, itu untuk 3 kontennya. Lebih jelasnya kalian bisa cek aja di Kalodata dan masukkan kata kunci ataupun kategori jas hujan. Nah produk ini udah otomatis lah rekomendasi, apalagi di musim hujan. Cocok banget buat teman-teman yang mungkin dimana suka bepergian bawa motor terus gak bawa jas hujan, itu berabe kalau misalkan hujan di tengah jalan. Itu untuk produk yang pertama. Kita masuk di produk yang kedua. Di produk yang kedua di sini ada yang namanya itu payung lipat. Selain jas hujan, payung juga itu sangat rekomendasi apalagi di musim hujan. Payung itu mungkin gak semua orang beli ya. Contohnya kalau misalkan teman-teman yang mungkin kesehariannya di rumah, terus kalau misalkan pergi keluar cuman ada butuhnya doang kayak semacam jajan ataupun belanja, terus tiba-tiba hujan, ya mungkin payung itu masih berguna lah. Tapi kalau misalkan kita yang suka kerja teman-teman ya, yang kerjanya itu mungkin jalan gak naik motor, payung itu sangat dibutuhkan. Maka ini kayaknya sifatnya itu lebih ke umum ya kebutuhannya ya, meskipun gak semua orang juga butuh, tapi banyak juga yang membutuhkan. Oke, di sini kalau misalkan kita lihat ada yang namanya payung lipat anti UV teman-teman, komisinya 15%. Ini penjualannya itu 14.000 dan ini untuk tren dari grafiknya. Coba kita lihat untuk 3 kontennya. Yang pertama seperti ini. Orang itu malas bawa payung karena ukurannya itu terlalu besar ya. Ini ribet banget kalau dibawa kemana-mana guys. Tapi kemarin gue nemu payung yang ukurannya kecil banget. Oke, kalau yang ini udah paham sebetulnya ya. Jadi kita ngerekomendasiin kalau misalkan ada payung yang ukurannya itu kecil. Ya jadi ini lebih praktis dan lebih simple. Kita lihat video yang kedua. Oh ini Om Ken ya, saya tahu. Ini juga sama teman-teman ya. Terus yang ini? Oh, kalau yang ini tuh, ini baru tepat nih. Ketika ada hujan langsung dicoba. Itu bisa rekomendasi payung ini. Dan ini sangat rekomendasi juga kalau misalkan teman-teman yang kesehariannya suka bikin konten di luar ruangan dan butuh pencahayaan dari sinar matahari, terus tiba-tiba kan langsung ya hujan, gitu kan pasti nggak bakal bikin konten. Nah, dengan adanya produk payung ini jadi pengganti untuk bikin konten ketika hujan. Oke, itu untuk produk yang kedua. Kita lihat untuk produk yang ketiga di sini teman-teman ya. Yang ketiga ada yang namanya itu sandal slope. Nah, sandal slope ini itu sangat rekomendasi juga mungkin buat sebagian orang yang butuh sandal seperti ini. Kalau misalkan kita lihat dari datanya, 3 produk teratas yaitu sandal pose. Enggak, ini yang bawah itu bukan sandal pose teman-teman ya, mohon maaf. Ini beda lagi. Kalau yang 1 sampai 2 itu sandal pose yang penjualannya tinggi. Dalam 1 bulan terakhir itu terjual 45.000 pieces, bayangin teman-teman ya. Dan ini data grafiknya itu tinggi banget. Bahkan yang bawah juga sama 12.000 pieces. Dan ini untuk grafiknya. Nah, kenapa sandal pose ini direkomendasikan? Kalau jas hujan sama payung itu masih masuk akal. Kalau sandal pose ini untuk sebagian orang yang mungkin kalau misalkan kita mau pergi ataupun kita mau jalan terus tiba-tiba jalannya licin, kita kan takut ya teman-teman jatuh. Nah, sandal slope ini ataupun sandal kayak semacam anti slip gitu itu sangat ngebantu, apalagi kalau misalkan kita nggak mau keluar harus bawa sepatu bot dan yang lainnya, itu kan ribet ya. Nah, sandal yang seperti ini ketika musim hujan sangat rekomendasi. Dan ini untuk videonya teman-teman ya, ini seperti ini. Ini Kokamseng. Nah, ini konsepnya itu lebih ke ada yang nanya langsung dijawab pakai video. Ini emang worth it dari dulu. Coba kita lihat yang ini. Nah, ini ngejelasin dari segi bahannya. Coba kita lihat yang ini. Ini juga sama ya, balas komentar gitu. Ini untuk komisinya itu 5%. Oke, lebih jelasnya teman-teman bisa cek di Kalodatanya untuk konsep videonya. Kita masuk di produk yang keempat. Di produk yang keempat di sini ada yang namanya itu sepatu. Tapi sepatunya bukan sepatu sneaker, yang saya rekomendasikan yaitu sepatu boot. Nah, kalau masuk ke produk yang keempat, biasanya saya rekomendasikan yang lebih spesifik, hanya untuk orang-orang yang membutuhkan produk ini aja. Nah, kalau misalkan payung, jas hujan ataupun kayak semacam tadi sandal pose masih umum, mau usianya yang 18, 23, 17 itu masih dibutuhkan. Sedangkan untuk sepatu boot teman-teman ya mungkin hanya kisaran di angka 34 tahunan ataupun 20 tahunan, yang dimana targetnya itu lebih ke laki-laki ya, dan kebutuhannya juga mungkin gak banyak ya untuk sepatu boot itu. Nah, biasanya kalau misalkan sepatu boot dipakai itu untuk pekerjaan yang dimana kerjaannya itu ya harus pakai sepatu boot gitu. Apalagi kalau misalkan ada banjir gitu kan, gak mau kalau misalkan kakinya itu terus kena air ya, salah satunya pakai sepatu boot gitu. Tapi kalau misalkan banjirnya nggak sampai segini ya, kalau misalkan cuma 1 tumit kaki ya teman-teman, itu masih bisa pakai sepatu boot. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini dari Kalodata teman-temannya, sepatu boot itu ada di urutan ke-8 di bagian sini teman-teman ya, yang dimana penjualannya itu 2.000 pieces. Tapi di sini untuk komisinya nggak muncul. Nah, untuk konsep kontennya itu seperti ini. Sekarang sudah nggak khawatir lagi mau keluar takut kotor dan licin di tanah becek. Oke, itu ngomongin masalah. Coba kita lihat yang ini. Teman-teman masih nggak percaya juga kalau sepatu yang saya pakai ini harganya 30 ribuan. Cek ya di keranjang kuning. Itu juga sama, ini lebih ke rekomendasiin, bukan ngomongin masalah. Coba kita lihat yang ini.
Kayak ini ngerekomendasiin lebih ke harga teman-teman ya. Kalau ada sepatu boot di harga 30.000. Oke, itu untuk produk yang keempat. Kita masuk ke produk yang kelima. Produk yang kelima di sini tuh ada jaket parasut ataupun jaket waterproof. Nah, jaket ini sebetulnya bukan untuk musim hujan doang, tapi untuk musim-musim biasa gitu ya, nggak harus musim hujan. Kenapa? Karena jaket seperti ini teman-teman ya, itu sangat cocok apalagi buat yang suka motoran. Kalau misalkan pakai hoodie sebetulnya masih bisa, cuman kalau misalkan udah ada hujan, ya meskipun hujannya nggak banyak teman-teman ya, nggak gede juga, gerimis gitu kan, udah otomatis masih tembus ya kalau misalkan pakai hoodie. Sedangkan pakai parasut ataupun pakai jaket waterproof kayak gini, itu meminimalisir yang namanya tembus air ke dalam baju kita teman-teman ya. Masih banyak sekali orang yang butuh juga jaket parasut seperti ini, apalagi yang kesehariannya kita suka keluar malam. Dan kalau misalkan kita lihat dari data ini teman-teman ya, yang paling unggul, yang paling pertama di sini yaitu jaket GoPro waterproof. Nah, jaket ini itu kalau nggak salah buat ngedaki ya, buat kayak semacam kita ini mau hiking gitu teman-teman ya. Untuk anak-anak gunung biasanya itu suka pakai banget yang seperti ini ya, meskipun nggak semua teman-teman ya. Ini untuk produk yang pertama, ini untuk produk yang kedua seperti ini untuk produk yang ketiganya. Nah, ini komisinya belum muncul, teman-teman bisa cek aja di aplikasi TikToknya kira-kira produk yang ini teman-teman ya itu kayak gimana untuk komisinya. Ini untuk kontennya. Kayak ini biasanya seller ya kalau misalkan bikin konten seperti itu. Coba kita lihat yang ini. Kalau yang ini slideshow teman-teman ya. Nah, jadi untuk jaket waterproof ini nggak semua untuk musim hujan, bisa juga dipakai untuk musim-musim biasa. Tapi untuk targetnya ini masih umum dibandingkan sepatu boot tadi. Kalau sepatu boot itu lebih ke spesifik teman-teman ya. Oke, kita masuk ke produk yang keenam. Produk yang keenam di sini ada yang namanya itu jok koper pelindung. Kenapa saya rekomendasikan? Karena sebagian orang mungkin kalau misalkan kita bawa motor terus kita kerja, terus tiba-tiba kita simpan motornya yang nggak ada penghalang di atas gitu teman-teman ya, suka otomatis kehujanan. Mungkin kalau misalkan 1 kali 2 kali masih aman, tapi kalau misalkan setiap harinya kita parkir terus tiba-tiba motor kita sering kena hujan, lumayan tuh teman-teman ya, bakalan rusak ke bagian joknya. Dan jok ini juga itu bisa bukan meminimalisir ya, lebih tepatnya itu mengatasi dari cakaran kucing gitu. Jadi ini emang rekomendasi. Dan produk ini itu sangat cocok untuk akun yang konsepnya itu otomotif gitu. Pasti rekomendasi. Produk ini juga sebetulnya bukan buat musim hujan doang, tapi musim-musim biasa. Cuma ini kayak semacam kita nggak harus pergi ke tempat servis jok. Kita tinggal beli aja, tinggal pasang secara praktis udah jadi. Ini penjualannya mencapai 9.000 pieces teman-teman ya, dengan tingkat komisi di angka 8%. Dan ini untuk kontennya seperti ini. Coba teman-teman lihat ya. Nah, ini cover jok motor model N-More. Selain jahitannya rapi, dia ini ada lapisan busanya. Kayak gitu, itu yang satu. Tuh, ya itu ngomongin tentang cakaran kucing. Ini yang ketiga. Cover jok motor anti cakar kucing. Nah, ini juga sama teman-teman. Lebih jelasnya cek di kalau data ya untuk kontennya. Oke, itu untuk produk yang keenam. Dan kita masuk ke produk yang terakhir. Kira-kira apa? Coba kita cek. Oke, di produk yang terakhir di sini ada yang namanya itu botol tumbler. Nah, kenapa saya rekomendasikan produk botol tumbler? Jadi gini, kalau misalkan kita kerja di kantoran ataupun kita kerjanya di luar, atau kita yang kerjanya mungkin di dalam ruangan seperti ini, yang dimana kerjanya itu bukan kerja fisik teman-teman ya, biasanya itu membutuhkan kayak semacam botol tumbler. Untuk apa? Kalau misalkan cuacanya dingin di luar, kita kan butuh kehangatan ya. Nah, salah satu kehangatannya itu bisa kita seduh kopi teman-teman ya, ataupun seduh mie pakai dari botol tumbler ini. Kalau misalkan di tempat kerja kita itu nggak ada galon gitu ya, ataupun nggak ada air panas, nah kita bisa bawa. Ataupun yang suka mangpet ya, mangpet di bagian hidung itu bisa juga pakai air hangat. Nah, untuk bisa mendapatkan air hangat dan bisa lama gitu kan air hangatnya di dalam botol, makanya salah satunya itu botol tumbler. Kalau misalkan kita lihat di sini untuk data botol tumblernya itu kurang lebih terjualnya itu di angka 6.000 pieces. Dan ini ada yang 5.000 pieces teman-temannya nih. Ya, ini 5.000 pieces, ini 5.000 pieces. Yang paling atas ini komisinya itu 10%-an. Jadi udah lumayan gede juga teman-teman ya, dengan harga rata-rata di angka 246 ribuan. Ya itu sih teman-teman jago aja ya untuk bikin kontennya. Nah, untuk referensi kontennya gimana? Seperti ini. Oke, seperti ini. Oh, ini blender ya? Oh, ini ya, Ini. Nah, ini botolnya teman-teman ya. Kayak itu ya, untuk produk yang keduanya seperti ini. Itu untuk konten yang pertama. Itu kayak semacam ngetes ya.
Ini rekomendasi. Nah, itu rekomendasi kalau misalkan kita suka bawa air ataupun yang hangat ataupun yang dingin pakai botol tumbler. Nah, itu teman-teman ya 7 produk. Saya nggak bisa bahas semuanya karena itu bakalan makan durasi yang cukup lama. Secara guys, kesimpulannya 7 produk yang saya rekomendasikan itu menurut saya udah masuk ke dalam kebutuhan masyarakat, apalagi kalau misalkan udah masuk ke yang namanya periode musim hujan. Gimana menurut teman-teman? Dari nomor 1 produk sampai nomor 7, kira-kira produk mana yang dimasukkan ke dalam list keranjang ataupun yang akan direncanakan untuk minta sampelnya? Kalau misalkan ada, bisa teman-teman langsung coba aja ya, karena yang namanya peluang bisa langsung diambil sekarang. Mumpung mungkin sebagian afiliator yang lain teman-teman ya masih fokus di produk winningnya, nah sedangkan teman-teman udah masuk ke bagian produk yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah jadi itu saja mungkin teman-teman ya di video kali ini. Semoga video ini bisa berguna dan bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya dengan saya Adang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.